bergabung bersama kami, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Melastiawati. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma dengan nomor induk mahasiswa 1911124040. Nah, pada kesempatan kali ini, di samping saya ini sudah ada teman yang sangat spesial yang dari kecil hingga saat ini. Dan Bangga Teteh, perkenalan dulu. Terima kasih Temela, perkenalkan semuanya. Hai, nama saya Alexandra Dewi Jayanti. Boleh dipanggil Dewi atau dipanggil Teh Dewi juga boleh. Saya mahasiswi di program pendidikan akuntansi BCA. Oke, terima kasih Teh Dewi atas perkenalannya. Oh iya teman-teman, nanti kalau misalnya di setiap perbincangan kita kalian mendengar kata teteh itu jangan asing ya, karena kita berasal dari Sunda dan kata itu sudah melekat mungkin ya, bisa dikatakan ya, gitu. Benar, setuju. Dan ini nih Teh, yang penting kita tadi menggunakan masker, kita sudah menggunakan hand sanitizer, tapi sekarang kita tidak menggunakan masker itu agar suara kita kedengeran oleh teman-teman semuanya. Selamat bergabung sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya di podcast kami yang berjudul Love. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Teh Dewi, kira-kira kesibukannya Teh Dewi itu apa saja? Selain tadi Teh Dewi mengatakan bahwa Teh Dewi dari PPA BCA gitu ya, yang mungkin pusing-pusing hitung, pusing-pusing melihat angka gitu, kuliah. Nah, di sisi lain itu selain kuliah apa sih Teh kesibukannya hari ini, saat ini? Sekarang kan kuliah online kan semuanya, teman-teman juga pasti. Dan itu bosan ya, maksudnya di depan laptop terus setiap hari, mata juga sakit. Dan pastinya kita di rumah terus kan, harus stay at home gitu. Dan kesibukan lain selain kuliah, paling sering itu lagi seneng ini nih, bantu mama bercocok tanam. Kira-kira bercocok tanam apa dan di mana nih? Bercocok tanam tanaman hias sih, di apa ya, area rumah aja, kayak di samping-samping rumah, depan rumah, kayak gitu-gitu. Oh, sekarang ini kan musim-musimnya pandemi itu banyak banget kan kesibukan yang bercocok tanam gitu. Lagi hype banget gitu. Dan tadi Teh Dewi bilang tanaman hias, mungkin kurang lebih kayak janda bolong gitu ya, monstera gitu. Iya, bener banget. Terus kayak kaktus, tau gak sih, yang kecil-kecil itu lucu banget, maksudnya yang di pot kecil, tanaman-tanaman kayak gitu. Kalau Teh Dewi sukanya tanaman hias gitu ya, dan saya kayaknya pernah melihat ada salah satu tanaman hias ya itu benar-benar berfungsi untuk mensirkulasi udara di dalam ruangan gitu ya. Itu sangat bermanfaat banget sih. Iya, bener. Terus kalau misalnya saya pribadi sih ya, saat ini sedang bantu-bantu nanam toga sih di rumah. Jahe gitu? Iya, semacam jahe, sirih. Dan di masa pandemi ini kadang digunakan untuk membuat ramuan gitu ya, walaupun nggak sering. Minuman herbal lah ya, jamu kayak minuman gitu. herbal. Nah, Teh Dewi, berkaitan dengan tema kita hari ini, tadi kan kita udah tahu nih kesibukan Teh Dewi saat ini selain kuliah, itu Teh Dewi membantu untuk bercocok tanam gitu, tanaman hias terkhusus di dalam di pekarangan rumah gitu, di sekitar rumah. Dan berkaitan dengan tema kita tentang cinta ini, kalau boleh tahu Teh Dewi sudah mencintai siapa nih saat ini? Mencintai siapa? Kalau ditanya siapa, semuanya lah ya. Maksudnya yang pasti itu kan Tuhan, ya keluarga, abis itu sahabat, teman-teman, semuanya. Pokoknya semuanya deh. Secara spesifik nih, semuanya itu dalam hal apa sekarang? Diri sendiri ya, diri sendiri. Terus apa yang kita alamin, ya banyak sih, termasuk alam juga nih, alam, ya nggak sih? Wah, oke. Tadi aku sangat terkesima gitu Teh Dewi mengatakan cinta kepada diri sendiri. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya mendengar kata-kata cinta pada diri sendiri gitu. Teman-teman yang udah sering melihat di media sosial, di internet gitu, banyak banget kata-kata motivasi yang berisikan mencintai diri sendiri. Nah, saya juga sangat suka satu hal tadi Teh Dewi mengatakan bahwa cinta kepada alam. Nah, situasi saat ini tuh kira-kira mendukung suasana alam bukan Teh? Dan Teh Dewi, apakah mencintai suasana seperti ini? Suka banget. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat kesempatannya, buat ngomong di sini, diajak berbincang-bincang, dan makasih banyak udah diajak ke sawah. Kayak asik banget gitu loh, maksudnya kan setelah kuliah online mata capek, yang kayak aduh jenuh gitu nggak sih, maksudnya di rumah terus dibawa ke yang hijau-hijau tuh kayak rasanya
seger lagi gitu, fresh lagi gitu. Makasih banyak Teh Mela. Kembali kasih ya, emang konsepnya seperti ini gitu ya, dan spesial ya. spesial banget gitu. Teh Dewi juga suka melihat suasana yang hijau gitu, suka melihat pemandangan-pemandangan yang menyejukkan lah pokoknya gitu. Lalu tadi Teh Dewi juga sudah mengatakan bahwa kesibukannya saat ini itu bercocok tanam gitu, itu salah satu menunjukkan cinta kepada alam ya Teh tentunya. Nah, menurut Teh Dewi sendiri, cinta itu apa sih? Setelah tadi menyebutkan banyak-banyak hal. Cinta itu apa? Kalau ditanya cinta itu apa, aku juga nggak tahu. Maksudnya kalau mungkin definisi-definisi kalau kita cari di internet atau di Google tuh banyak banget ya, berbejibun gitu kan. Cuman kalau ditanya apa itu cinta, saya juga nggak tahu. Karena yang bisa itu aku rasain gitu. Maksudnya cinta itu sesuatu yang bisa kita rasain gitu. Maksudnya kayak itu lebih kayak emosional ya, apa sih apa yang kita rasakan. Semua makhluk hidup itu pasti merasakan cinta gitu. Dan kekuatan cinta itu luar biasa tentunya ya Teh ya. Setuju. Dan di dalam cinta itu pasti ada rasa emosional yang tadi rasa sayang udah disebutkan gitu mengasihi, kan. Mengasihi gitu. Oke, berkaitan dengan cinta tadi yang udah Teh Dewi sebutkan, salah satunya cinta alam sesuai dengan tema kita. Kemarin tuh sebenarnya aku melihat loh Teh, di berita itu Indonesia sejak bulan Januari ini sampai saat ini itu tercatat kasus lebih dari 1.300 bencana alam. Ih, ngeri banget. Banyak banget ya, 1.300 itu tuh bukan angka yang sedikit ya teman-teman. Kayak wow, banyak banget gitu kayak. Dan menurut BNPB itu yang mendominasi bencana saat ini tuh bencana banjir. Bencana banjir itu, kata-kata banjir kan nggak asing lagi ya. Nggak asing banget, kayak sering banget gak sih kita dengarnya. Dan yang namanya bencana kita mungkin nggak bisa prediksi ya. Tapi ya namanya bencana bisa disebabkan oleh alam, bisa juga disebabkan oleh manusia gitu. Sebenarnya ini emang bencana alam ya teman-teman, banjir gitu bencana alam. Cuman kita harus tahu kalau misalnya bencana alam itu emang nggak bisa diprediksi. Misalnya kayak hujan, sekarang misalnya mau hujan, ya hujan gitu. Kita kan nggak bisa cegah, Tuhan jangan hujan, kan nggak bisa kan. Tapi kita sebagai manusia yang di sini itu kita tahu kan kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, nanti ketika hujan itu bisa menyumbat selokan. Terus ketika hujan sampahnya bisa terbawa sungai, jadi jadi banjir juga, maaf. Terus ketika kita menggunduli hutan atau apa, gak ada yang menjadi daerah serapan, itu kan pasti bakal jadi tanah longsor, jadi banjir. Jadi emang bencana alam karena alam, tapi kita jangan lupa kalau misalnya kita juga ambil bagian dari bencana alam itu sendiri gitu. Nah, kita saat ini hidup di alam dan kita harus berusaha menjaga alam itu ya. Salah satunya tadi yang sampah gitu. Sampah itu kayaknya udah melekat banget juga sih sama kita gitu. Setuju banget. Tapi ya kita harus tetap bisa meminimalisir. Aduh, gak apa-apa maaf. Biasa deg-degan kali ya, mungkin speechless ini. Apalagi kita membahas tentang alam gitu, melihat alam saja udah terlalu nyaman ya di sini, terlalu gitu. nyaman benar-benar. Jadi ya gitulah gitu kan gitu. Oke, selain kita berusaha membuang sampah pada tempatnya nih, kira-kira untuk menanggulangi penyebab banjir itu sendiri atau penyebab bencana alam itu sendiri yang udah Teh Dewi lakukan saat ini tuh apa sih? Sebenarnya ini masih hal kecil ya, hal kecil kita untuk mencintai lingkungan kita sendiri dengan mengurangi penggunaan sampah, mengurangi sampah ya. Misalnya nih kayak kalau aku pergi atau kita kalau ke pasar swalayan itu kan pasti kita beli barang banyak gitu kan, dan kita selalu ditawarin tuh kantong plastik. Nah teman-teman mulai sekarang bawa tote bag lah ya, maksudnya kayak dia ini nggak sekali pakai, bisa dicuci, bisa dipakai berkali-kali, dan tentunya lebih enak aja nggak sih tote bag ini kayak ada berbagai macam warna, gambar, jadi kayak bisa sekaligus sekaligus mengekspresikan diri tapi sekaligus juga menjaga alam ini gitu. Tapi nih ada loh di beberapa swalayan itu yang sudah menerapkan harga kepada satu kantong plastik gitu, tapi ada juga swalayan yang sama sekali masih menggratiskan gitu. Nah bagi yang masih memberi gratisan itu mungkin masih terus memproduksi dan menghasilkan sampah gitu ya. Iya, menurut aku sih karena di Indonesia ini tuh harga buat beli kantong plastik itu sendiri tuh masih terbilang murah gitu. Jadi kayak orang, alah nggak apa-apa lah ngeluarin 200 perak, alah nggak apa-apa lah ngeluarin 500 perak buat plastik. Harusnya harga itu mahal. Misalnya ya, satu kantong plastik 15.000, otomatis kayak, alah daripada saya beli kantong plastik 15.000, mending saya beliin nanti buat kue atau wafer, jadi saya bawa tote bag gitu kan. Jadi kayak
harusnya emang lebih ditinggiin juga harganya. Dan untuk swalayan yang belum menggunakan yang masih memberikan kantong plastik secara cuma-cuma itu harus menjadi perhatian. Mungkin kalau misalnya mereka ada pengembangan kantong plastik yang gampang terurai, itu kan sekarang ada juga kan, iya, itu bener mungkin banget. masih boleh, tapi ya sedini mungkin kita ngurangin lah itu sampah plastik kayak gitu. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung juga ya, orang yang sering berbelanja terus dikenakan harga untuk kantong plastik, kalau ditabung-tabung mungkin bisa jadi satu tote bag ya, yang bisa berkali-kali digunakan betul banget, gitu betul kan. banget. Tote bag kayak gini tuh istilahnya gak mahal, tapi dia sangat Bermanfaat awet lah ya, iya, awet terus juga. kan bisa dipakai berulang-ulang gitu, bisa dicuci kan. Nah, selain tote bag nih, apalagi sih yang udah Teh Dewi lakukan gitu atau Teh Dewi pakai gitu untuk saat Yang paling penting nih, maksudnya wow, ini adalah tumbler ya, maksudnya botol minum ini. Kenapa? Soalnya kita pasti minum kan. haus minum gitu. Kalau haus minum, apalagi kalau misalnya jalan-jalan kayak gini ke sini-sini, mana ada di sini swalayan nggak ada kan, maksudnya di dalam sawah, tengah sawah nggak ada swalayan. Terus kalau misalnya buat kita yang pergi-pergi kemana-mana tuh alangkah baiknya emang bawa botol minum. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ke supermarket gitu, kita beli botol minum yang kemasan yang sekali pakai itu sayang banget gak sih, maksudnya kayak cuma sekali pakai doang, dan itu buat diisi ulang lagi dari air dari rumah tuh nggak boleh teman-teman, karena itu cuma sekali pakai. Dan tapi pakai tumbler ini. Terus ini sedotan yang dari stainless steel itu, kalau misalnya kita mau ke coffee shop atau misalnya kita mau ke restoran atau kemana, itu kayaknya lebih baik kita bawa sedotan sendiri, selain menjaga lingkungan biar sedotannya biar gak ada sedotan plastik, itu juga menjaga higienis gitu lah. Karena kita nggak tahu nih, misalnya kita beli es cendol nih ya, es cendol di jalanan, terus ada sedotannya memang, tapi kan kita nggak tahu, memang ada beberapa yang emang itu sedotan baru, tapi ada beberapa oknum nih sedotan bekas gitu loh, kan kita juga kayak aduh gak tega gitu kan. Ceritanya hemat gitu, Iya. tapi kan untuk kesehatan sendiri kurang Betul baik banget. gitu kan. Lagian itu bisa dipakai berulang kali kan, jadi lebih mantap. Oke nih, tadi kan udah mengatakan menggunakan tote bag, membawa tumbler gitu. Nah, berkaitan dengan penggunaan yang ramah lingkungan nih, saat ini juga kan masa pandemi itu ada loh tempat wisata yang dibuka. Dan kalau Iya. tempat wisata dibuka itu otomatis warung-warung juga dibuka, Iya, bener karena banget. kan di mana di situ ada masyarakatnya iya. gitu kan, ada objeknya, Sampahnya jadi juga sampahnya banyak. juga banyak Iya. gitu. Ngomong-ngomong, Teh Dewi udah kemana aja nih selama pandemi ini, pernah nggak sih berlibur Selama di gitu, rumah ini berwisata? paling ke wisata alam juga ya, ke Palutungan atau enggak ke Taman Malaysia. Tapi tetep aja sampahnya mau banyak gitu, mesti kayak gimana ya, niatnya ke alam nih, lihat yang hijau-hijau, tapi kayak ada perusak pemandangan gitu loh. Dan sampah gitu kayak sangat disayangkan ya. Maksudnya kalau bukan kita, siapa lagi? Maksudnya kan emang ada penjaganya, ada petugasnya, tapi kan gak mungkin Sama-sama lah ya kita bekerja sama. sama-sama kerjasama gitulah. Kayak sangat Dan disayangkan. pernah juga kan ngelihat misalnya di salah satu wisata itu ada pojokan yang gak ada tempat sampahnya, Iya, tapi di situ numpuk banget karena dikira tempat sampah. Iya. Iya nggak sih? bener banget, setuju banget teman-teman ya. Diingat kalau misalnya nih di tempat wisata atau dimanapun itu, kalau misalnya kalian ngeliat ada sampah, jangan dikira tuh tempat sampah kalau misalnya nggak ada tempat sampahnya gitu loh. Iya. Karena mereka main kayak ikut buang aja gitu, kayak itu kan tempat sampah, banyak sampah bukan berarti tempat sampah teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada tempat sampah, mending bawa pulang aja lagi gitu. Iya, dan ini nih berkaitan dengan kalau misalnya keluarga besar gitu ya, suka main ke tempat wisata gitu. Iya. Mereka suka botram gitu. Istilah botram itu makan bareng, Iya teman-teman. bener. Jadi makan bareng, bawa bekal dari rumah, ya ada 1-2 bahan-bahan seperti plastik yang mereka bawa gitu. Meskipun ditepakin di tempat makanin gitu, tapi kan tetap aja ada sampahnya. Nah, kalau misalnya menurut Teh Dewi sendiri kayak gimana sih itu? Sebenarnya itu asik ya, kita makan bareng-bareng, terus apalagi kayak di suasana alam, terus kayak asik banget, asik kayak kumpul-kumpul ya kan, apalagi ya kebersamaannya itu loh. Cuman memang sangat disayangkan itu sampahnya. Meskipun pakai daun pisang teman-teman. Biasanya kalau di Sunda itu suka ada ya buat Makan bareng makan di bareng. daun Ngaliwat, pisang gitu. pakai daun pisang. Tetap aja itu meskipun daun pisang, terus nggak apa-apa lah, ini kan daun pisang organik, terus main buang aja, yang nggak gitu juga, tetap dibawa dulu pulang, mungkin di rumah baru dibuang atau gimana. Jangan sampai
alah ini mah daun pisang langsung buang, nggak bisa juga kayak gitu kan teh, maksudnya Ya, intinya kita mengumpulkan dulu sampah-sampah yang ada, terus iya, kita buangnya secara bersama-sama ya. setuju Jangan banget, misalnya setuju banget. Teh Dewi buang di sini, aku buang di sini, atau teman-teman yang lainnya dibawa dulu. Nah, itu kan kayaknya kurang, iya kita makan bareng gitu, suasananya kebangun banget. Tapi ya kalau misalnya tetap buang sampah, pemandangannya juga kan jadi kayak kurang sedap Iya, gitu ya. bener banget, setuju. Jadi buat teman-teman yang berwisata gitu ya, yang makan bersama keluarganya gitu, kalau misalnya membawa plastik gitu, tolong dikumpulin dulu, nanti baru dibuang bersama-sama. Iya. Kalau sekiranya belum ada tempat sampah, dibawa dulu, tadi yang kata Teh Dewi. Iya bener. Oh ya teman-teman, satu mau ngingetin aja, sekarang kan lagi masa pandemi nih Temela. Sekarang ini kita kan wajib pakai masker, bawa hand sanitizer kayak gitu. Masker nih, masalah masker teman-teman, kan ada masker yang sekali pakai. Ya, masker medis kalau kita tahu itu. Sebenarnya masker medis itu bagus sih, baik. Cuman sampahnya itu loh teman-teman banyak banget gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita dianjurkan tuh pakai masker kain, jadi nggak sekali pakai yang dicuci gitu, terus atau enggak yang dilapisin lagi gitu. Mungkin lebih baik juga. Dan satu lagi, kalau misalnya sekarang itu Temela banyak ini nggak sih sendok sama garpu plastik kalau kita iya, bener makan, banget. ya kan? Dan selain karena untuk menjaga kesehatan saat pandemi kayak gini, itu tuh bisa kita sambil menjaga alam. Dengan cara apa? Kita bawa tempat sendok garpu dan tempatnya sendiri gitu loh teh. Jadi kayak kita mau kemana-mana makan bawa itu. Kalau perlu bawa tempat makan sendiri juga nggak apa-apa. Maksudnya selain higienis, kita juga bisa mengurangin daripada misalnya ini kita beli pecel kan biasa tuh pakai kertas ya, pakai kertas nasi. Iya betul banget, kertas nasi, pakai karet. iya pakai karet, terus sendok diplastikin plastik lagi. Iya betul banget, setuju. Terus daripada kita pakai itu, mending mungkin kita bisa bawa tempat makan dari rumah yang jelas bersih pastinya. Bu, kan beli lotek gitu. iya, beli lotek gitu kan, kita kasih tempat makannya, Bu saya beli lotek, saya beli pecel gitu kan. Dan lebih higienis gitu nggak sih, maksudnya kita kayak ya enak aja gitu kan, daripada sampahnya banyak, aduh ribet banget. Apalagi kalau misalnya kita pakai kertas itu kan suka bocor-bocor gitu kan, jadi kan mending bawa tempat makan gitu. Mencintai diri sendiri berarti mencintai alam, iya bukan Teh? Oke. Setuju. Tadi udah dibahas banyak banget sama kita gitu, berkaitan dengan mencintai itu bukan hanya sekedar untuk siapa, tapi untuk apa. Dan tadi dia dari sharing kita itu ya, cinta kepada siapa, misalnya cinta kepada Tuhan, kepada orang tua, teman, adik, saudara, dan semuanya gitu. Dan cinta kepada apa itu? Cinta pada diri sendiri, cinta pada apa yang sedang dilakukan, dan cinta kepada alam nih, seperti tema kita yang kita usung. Penting banget itu penting banget ya, bener banget. Karena hal sederhana, cinta alam, kayak kita kan selalu mikir kayak cinta siapa ya, kayak Temela cinta siapa kan kita nggak tahu, maksudnya kita lebih mentingin kayak cinta seseorang, cinta sama lawan jenis atau apa, tapi kita lupa kalau kita juga harus cinta sama alam gitu, karena alam yang ngasih kita, makanya kita harus rawat mereka gitu. Iya, kita ini kan hidup di alam gitu ya, setidaknya kita berusaha untuk menjaganya. Nah mungkin itulah salah satu bukti untuk cinta kita kepada alam gitu ya. Kalau misalnya alam ini indah, alam ini rindang seperti ini, kan kita juga melihatnya juga sedap gitu ya, dan kita juga nyaman gitu. Tapi kalau misalnya banyak banget sampah gitu, menunjukkan kita kurang mencintai alam gitu. Kita juga kan yang mengalami dampaknya gitu, misalnya banjir, bencana-bencana lainnya gitu. Dan ya itulah pentingnya edukasi tentang cinta kepada alam. Cintailah alam seperti cinta kepada dirimu sendiri, atau cinta kepada orang tua, atau cinta kepada siapapun lah itu. Pokoknya tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Terus satu hal lagi nih Teh Dewi, berkaitan dengan masker yang tadi udah Teh Dewi bilang, kan banyak banget ya masker medis gitu yang sekali pakai. Sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya masker medis itu kita cuci gitu, abis dicuci terus kita manfaatin gitu, kayak buat kerajinan dari masker gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya aku kurang paham, tapi kayaknya itu kurang baik ya. Maksudnya gimana ya, masker medis itu kan maksudnya masker nih, kita kan melindungi kita, itu kan masker sekali pakai. Untuk dicuci dan daur ulang, sebenarnya aku jujur gak tahu gimana cara mendaur ulangnya atau gimana, cuman kayaknya kurang pas. Soalnya aku pernah lihat loh di TikTok itu ada masker yang teman-teman gunain itu terus didaur ulang gitu, kayak dibuat kerajinan bunga atau buat kerajinan dompet. Ya mungkin itu untuk have fun aja sih ya, tapi setidaknya
Iya, karena dijaga mungkin kotor, paham nggak sih, maksudnya kayak kalau misalnya ini kan biasanya masker medis itu dipakai buat kayak di rumah sakit atau apa, dan itu udah ada virusnya atau gimana, mungkin lebih baik dibuang dan jangan lupa dirobek sih teman-teman. Maksudnya kayak jangan sampai masker itu didaur ulangnya dengan cara dijual lagi, dipakai lagi, itu yang nggak bagus sih sebenarnya. Makanya lebih baik masker kain, karena masker kain itu lucu banget loh, banyak karakter ya, jahit sendiri bisa gitu. dijahit sendiri, terus kita bisa dilukis sendiri. Jadi misalnya polos, terus kita lukis sesuai mood kita mau warna. Misalnya aku lagi happy nih, wah warna kuning gitu kan, asik banget kan. Aku lagi mau simple aja warna hitam. Jadi kayak simple dan bisa ya sekaligus mengekspresikan diri gitu sih. Iya bener banget. Nah oke teman-teman, tadi udah banyak banget yang kita bahas ya berkaitan dengan cinta alam itu. Rasanya nggak cukup ya, pengen ngobrol banyak kau sih, karena menarik banget gak sih, ya kan? Iya bener banget. Alam ini luas dan pembahasannya juga pasti sangat Iya, luas betul, gitu. setuju banget. Tapi kita memiliki batasan-batasan yang ya sudah kita rasa obrolan kita cukup sampai di sini. Iya, gitu. takutnya nanti bosan, mungkin lain kali kita bisa lanjut ya kan. Nah, untuk pembahasan yang tadi udah disebutkan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan kami di sini meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar, di hati kalian gitu. Dan oke, Teh Dewi. Ya betul, stay healthy, pokoknya stay safe, jangan lupa taati protokol kesehatan karena corona itu masih ada teman-teman. Jadi lebih baik stay at home aja. Dan cintailah Allah seperti kamu mencintai dirimu. Oke, saya Anastasia Mela. Saya Sandra Dewi. Pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.